Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Yoga Putra dengan NIM A11 2021 13535. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas ujian akhir saya untuk mata kuliah Bengkel Coding, yaitu tugas poliklinik. Untuk yang pertama, saya akan menampilkan database untuk website poliklinik ini. Bisa dilihat di sini ada beberapa tabel yang ada pada database poliklinik ini, yaitu ada database detail periksa, database dokter, database obat, database pasien, database periksa, dan database user. Untuk skema databasenya kurang lebih seperti ini. Antar tabelnya memiliki hubungan satu sama lain, berpusat pada tabel periksa. Untuk pasien terhubung dengan periksa pada ID pasien. Untuk obat terhubung pada detail periksa. Kalau detail periksa terhubung pada periksa pada ID periksa. Untuk obat terhubung pada detail periksa pada ID obatnya. Lalu pada dokter terhubung dengan tabel periksa pada tabel ID dokternya. Lalu ada satu lagi tabel yang terpisah, yaitu tabel user yang memiliki username dan password untuk user login ke website tersebut. Untuk detail periksa kurang lebih seperti ini, ada ID periksa, dan ID obat. Untuk tabel dokter kurang lebih ada begini, ID, nama, alamat, serta nomor HP. Untuk tabel obat ada ID, nama obat, kemasan, dan harga. Untuk tabel pasien ada ID, nama, alamat, dan nomor HP pasien. Lalu untuk tabel periksa ada ID dokter, ID pasien, tanggal periksa, catatan, serta jumlah obat. Untuk tabel user ada username dan password yang merupakan unique column, sehingga password yang dimasukkan akan secara otomatis menjadi hash di enkripsi passwordnya, sehingga tidak sembarangan orang dapat melihat password tersebut. Inilah kurang lebih tampilan awal pada website poliklinik ini. Yang pertama bisa kita lihat ada selamat datang di sistem informasi poliklinik. Kalau bila kita membuka periksa dokter atau periksa pasien, kita dipaksa untuk login. Namun apabila kita belum punya akun, kita tidak akan bisa login, seperti yang bisa kita lihat di sini. Kalau kita belum punya akun, maka kita perlu untuk mendaftarkan akun terlebih dahulu menggunakan fitur register user. Kita masukkan register usernya, lalu kita masukkan password dan confirm passwordnya, lalu kita register. Secara otomatis akan terlempar ke halaman login kembali. Lalu kita perlu memasukkan username dan password yang telah kita daftarkan tadi. Lalu apabila kita berhasil login, maka kita akan terlempar kembali ke halaman utama. Namun bisa kita lihat di sini sudah berbeda. Apabila kita sudah berhasil login, maka tampilannya bukan login dan register lagi, namun ada logout yang menandakan kita berhasil login. Setelah kita berhasil login, kita bisa mengakses tab dokter, pasien, dan tab obat. Apabila kita lihat di sini, kita mengakses tab dokter, kita bisa melihat dokter yang ada, dokter Tirta, dokter Budi, dokter Raisa, alamat, serta nomor HP-nya. Kita juga bisa menginputkan dokter, seperti coba kita inputkan dokter Sasha.
Alamat Semarang, nomor HP begini saja. Kita simpan, akan terupdate Dokter Sasya. Kita juga bisa mengedit ID dokter secara otomatis, tidak bisa diedit, namun yang lain bisa kita edit. Setelah kita edit, bisa terlihat datanya telah teredit dengan benar. Lalu kita bisa membuka web pasiennya, akan tampil web pasien yang sudah ada nama, alamat, nomor HP pasien tersebut. Kita juga bisa menginputkan pasiennya, misal Joko, alamat terus nomor HP sekian. Lalu bila tersimpan akan tersimpan. Kita juga bisa mengupdate. Lalu terupdate dengan baik. Selanjutnya yang terakhir ada tab obat. Setelah di sini ada nama obat, kemasan, dan harga. Misal kita masukkan di sini seperti ini, maka akan tersimpan obatnya dan kita bisa edit. Lalu juga akan teredit dengan baik. Yang selanjutnya ada tab periksa. Di sini kita bisa memilih pasien yang ingin diperiksa dan kita bisa memilih dokter siapa pasien tersebut ingin diperiksa. Tanggal periksanya bisa kita pilih, catatan, bisa kita tulis, lalu kita bisa memilih obatnya. Kita juga bisa memilih beberapa obat dalam bersamaan dengan menggunakan fitur multiple choice yang ada pada bagian obat di sini. Lalu kita simpan, bisa terlihat bahwa data yang baru diinputkan tadi sudah tersimpan. Kita juga bisa mengedit datanya. Misal kita rubah menjadi Joko di sini, kalau kita update, datanya tersimpan dan datanya telah terupdate. Selanjutnya kita bisa melihat nota. Setelah di sini ada nota pembayaran, nomor periksa 18, tanggal periksa sekian, pasien Joko, alamat, nomor telepon, dan dokternya ada pada keterangan di sini, dokter Tirta, alamat, nomor telepon, lalu harga di sini ada jasa dokter sekian dan harga obat tertulis sekian dan obatnya sekian, akan terhitung secara otomatis pada nota ini dengan menghitung jasa dokter dan harga obat, akan keluar totalnya. Lalu selanjutnya akan saya tunjukkan untuk user tadi. Setelah kita register, apabila kita refresh akan keluar user baru yang telah meregisterkan datanya agar bisa login. Selanjutnya akan saya presentasikan codingannya. Pertama ada indeks serta koneksi untuk awal. Koneksi di sini adalah untuk
mengkoneksikan antara database dengan websitenya. Di sini saya menggunakan database poliklinik seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Database poliklinik akan terhubung dengan localhost sehingga kita dapat mengaksesnya. Lalu untuk di sini indeks adalah menu halaman utama yang akan diakses user setelah mengakses website ini. Ada tampilan dasar seperti yang bisa kita lihat di home di sini. Selamat datang di sistem informasi poliklinik. Ada pilihan home, data master, dan periksa login logout. Bisa kita lihat sistem informasi poliklinik, home, dokter, pasien, obat, periksa, logout, register login, serta ada bootstrapnya. Selanjutnya saya akan menampilkan selanjutnya ada codingan register. Di sini pertama ada include untuk menghubungkan ke database tadi. Lalu di sini ada fitur untuk pemasukan data yang diregisterkan ke database tadi. Jadi kita bisa menginputkan username, password, dan confirm password. Lalu secara otomatis akan memasukkan username dan password tadi ke database yang sudah ada sehingga akan menjadi akun yang baru. Lalu ada juga fitur apabila username telah digunakan, kita tidak bisa menggunakan username yang sama sehingga memaksa user untuk menggunakan username yang lain dengan menggunakan if else di sini. Lalu apabila password dan password yang dikonfirmasi tidak cocok, akan keluar notif password dan konfirmasi password tidak cocok. Lalu apabila berhasil akan di hash passwordnya dengan menggunakan hash password hash sehingga password yang ada tadi akan teracak secara otomatis sehingga tidak bisa diakses secara ilegal oleh orang lain. Lalu juga ada fitur apabila register berhasil akan keluar notifikasi register berhasil, serta apabila register gagal akan keluar notifikasi terjadi kesalahan saat melakukan register. Lalu seperti biasa untuk tampilan ada username, please enter your username, please enter your password, and please confirm your password. Lalu untuk halaman login sama seperti tadi kurang lebih akan dihubungkan ke database, login, username, dan passwordnya, lalu diperiksa login username dan passwordnya tadi apakah ada yang cocok dengan yang ada di database tadi. Apabila password cocok akan secara otomatis login ke website yang tadi, lalu dikembalikan ke halaman utama. Apabila password tidak cocok akan keluar notifikasi username atau password tidak cocok, atau bila username tidak ditemukan akan keluar username atau password salah. Lalu tampilan yang bisa kita lihat tadi the enter username, please enter your username, please enter your password. Lalu pilihan untuk daftar apabila belum punya akun. Lalu yang terakhir ada coding logout, yaitu apabila kita klik kita akan secara otomatis logout akun kita dari website tersebut dengan menggunakan session start, lalu unset, lalu kita destroy sessionnya dan akan secara otomatis kembali ke halaman awal indeks PHP tadi. Selanjutnya ada coding bagian dokter edit, dan dokter update. Kita tutup dulu halaman login, register,
dan logout tadi. Sini halaman utama dokter untuk menyambungkan sama seperti tadi menggunakan connection PHP, lalu disambungkan ke database dengan iset, username, submit, nama, alamat, nomor HP ke database apabila ingin menambahkan data. Lalu apabila berhasil akan keluar notifikasi data berhasil ditambahkan. Apabila gagal akan keluar notifikasi terjadi kesalahan, data dokter gagal ditambahkan. Kita juga bisa menghapus data yang sudah ada menggunakan fitur hapus ini yang akan secara otomatis menghapus data yang ada pada database apabila fitur hapus tadi digunakan. Kalau untuk tampilan dan nama, alamat, nomor HP, dan simpan, yang simpan tersebut apabila diklik akan secara otomatis menyimpan data dari website ke database. Tampilan kolom garis. Lalu apabila kita tidak mempunyai akun akan terlempar secara otomatis ke halaman login. Lalu untuk dokter edit di sini kita bisa membaca data yang ada pada database menggunakan koneksi PHP, lalu dibaca datanya, serta kita bisa mengedit data yang sudah ada, lalu menimpanya dengan data yang baru ke database tersebut berdasarkan ID, nama, alamat, nomor HP, atau yang lainnya, serta kita bisa mengupdate-nya atau mengedit. Lalu apabila kita klik update, secara otomatis data tersebut akan tersimpan pada database tadi. Namun apabila kita gagal mengedit data tersebut akan keluar notifikasi gagal melakukan perubahan data. Apabila berhasil akan keluar notifikasi data tersimpan. Selanjutnya bagian obat. Kurang lebih sama seperti yang dokter tadi, kita baca yang ada pada database dengan mengkoneksikan ke database dengan koneksi PHP. Kita baca username, lalu submit, nama obat, kemasan harga. Sama seperti tadi ada notif apabila data berhasil ditambahkan ataupun ketika gagal terjadi kesalahan data pasien gagal ditambahkan. Lalu kita juga bisa menghapus datanya. Lalu tampilannya seperti yang kita lihat tadi ada nama obat, kemasan, harga, dan simpan. Kalau tabel datanya, kalau apabila tidak login kita akan terlempar seperti tadi ke login halaman login user. Kita juga bisa mengedit data obat dengan menggunakan hal yang sama seperti tadi, dikoneksikan lalu dibaca datanya lalu kita bisa mengedit datanya pada database tersebut. Lalu apabila kita pencet update akan kita update datanya serta mengeluarkan notifikasi apabila data tersebut berhasil akan keluar notif data tersimpan. Lalu apabila gagal keluar notifikasi gagal melakukan perubahan data. Selanjutnya ada pasien codingannya menggunakan konsep yang sama seperti dokter dan obat tadi. Kita koneksikan, kalau kita baca data dari database-nya, lalu notifikasi apabila data berhasil ditambahkan ataupun notifikasi apabila terjadi kesalahan data pasien gagal ditambahkan. Kita juga bisa menghapus datanya, lalu tampilannya seperti yang bisa kita lihat tadi, nama, alamat, nomor HP, lalu button submit. Serta apabila kita belum login, sama seperti tadi, akan kembali ke halaman login user. Kita juga bisa mengedit, sama seperti tadi.
dan kita bisa mengupdate-nya. Secara otomatis akan tersimpan dan keluar notifikasi apabila data tersimpan atau notifikasi gagal melakukan perubahan data apabila data tersebut gagal diupdate. Selanjutnya ada codingan periksa. Untuk codingan periksa kurang lebih sama, kita koneksikan menggunakan koneksi .php. Kalau kita baca data dari database tersebut, dari username, dokter, pasien, tanggal, catatan, serta obatnya. Kita di sini yang agak berbeda adalah menggunakan obat implode, arraynya dibuat menjadi string dengan implode, agar kita bisa menginputkan lebih dari satu obat, multiple choice. Untuk multiple choice-nya di sini saya menggunakan JavaScript multiple select yang secara tampilan nanti akan mempunyai tampilan yang agak berbeda dan membuat kita bisa memilih lebih dari satu obat dengan fitur multiple choice ini. Lalu apabila disimpan ke database, apabila berhasil akan keluar notifikasi data berhasil ditambahkan, ataupun apabila gagal terjadi kesalahan data periksa gagal ditambahkan. Lalu kita bisa menghapus data sama lalu kita bisa melihat tampilannya kurang lebih seperti yang bisa kita lihat pada websitenya tadi, pasien, dokter, tanggal periksa, catatan, obat, lalu tabelnya dengannya seperti ini, dan apabila kita belum login akan terlempar ke halaman login user. Kita juga bisa mengedit datanya, data periksa seperti tadi menggunakan exploit stringnya obat kita rubah menjadi array agar bisa multiple choice. Lalu kita di sini pada periksa kita mengambil data dari beberapa bagian yang berbeda, yaitu ada yang dari tabel dokter, ada yang dari tabel pasien, ada yang dari tabel obat. Kita di sini menggunakan SQL yang berbeda-beda. Jadi pada kita ketika mengambil data dokter menggunakan dokter SQL, select all from dokter. Pada tabel pasien kita select all from pasien. Pada data obat, pada tabel obat kita select all from obat. Lalu untuk tampilannya seperti yang kita lihat pada website-nya tadi, dan ada button update untuk mengupdate pada halaman periksa. Untuk bila kita update secara otomatis akan tersimpan pada website tersebut pada database-nya. Lalu apabila berhasil akan keluar notifikasi data tersimpan. Apabila gagal melakukan perubahan data akan muncul sebagai notifikasi. Selanjutnya yang belum ada invoice. Yang terakhir ada halaman invoice. Di sini sama, kita koneksikan ke database, lalu kita ambil data dari beberapa bagian tabel yang berbeda-beda. Kita ambil data berdasarkan ID-nya. Lalu kita ambil ID dokter dari tabel dokter, kita ambil ID pasien dari tabel pasien, kita ambil tanggal periksa dari tabelnya, lalu kita ambil catatan dari database-nya, lalu obat dari database obat kita eksploitkan dan gunakan array sehingga kita bisa menggunakan multiple choice. Seperti yang saya jelaskan tadi,
Kita ambil data dari dokter, data pasien, data obat, dan juga ada fitur untuk menghitung subtotal, yaitu kita hitung antara jasa dokter ditambah harga total obat. Jadi apabila kita memilih dua obat, obat tersebut akan ditotal terlebih dahulu, lalu dijumlahkan kembali dengan harga jasa dokternya. Lalu kita akan keluar tampilan nota pembayaran dengan isi nomor periksa, tanggal periksa, pasien, dokter, deskripsi, harga, serta hitungan dat apa nota harga akhir tadi akan ditampilkan secara otomatis nominalnya keluar berapa. Yang terakhir ada Poliklinik SQL yang bisa digunakan untuk mengimpor database ke localhost tadi. Seperti ini tadi database-nya kurang lebih. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.